Halo, kembali lagi di jam 8 Worldwide. Terima kasih sudah mampir atau yang biasa sering menonton, terima kasih sudah datang kembali ke episode yang baru dari Oh Gitu Ya. Ini mungkin ada yang belum tahu, Oh Gitu Ya itu adalah konten-konten yang akan memberikan fakta-fakta tentang apapun itu ya, yang lagi trending sekarang, atau yang lagi rame sekarang lah, atau ya terserah gue sih pada dasarnya ya kalau lagi pengen aja. Nah makanya sekarang kan kita mendekati pemilu. Nah atas dasar itulah gue pengen nih ngebuat fakta-fakta pemilu tuh apa aja sih. Tapi tentunya ada yang di luar negeri ya. Soalnya kalau sejarah rekam jejak pemilu itu kan udah dibahas sama kawan gue kemarin Jerry di Wawasan Jerry. Oh ya perkenalan dulu. Nama gue Irfan Rapsodi ya. Gue sebagai pemeran utama di Oh Gitu Ya. Gue disclaimer dulu, gue tidak ada hubungan kerabat atau saudara dengan Taufik Hidayat, tapi gue percaya dia adalah legenda paling the best badminton Indonesia. Nah, kan seminggu lagi kita akan melakukan ini ya, pemilu ya. Soal minggu depan dan minggu tenang, 14 Februari kita akan melakukan pencoblosan. Nih, ada hal-hal yang harus kalian semua ketahui tentang pemilu-pemilu di luar. Ini fakta-fakta yang menarik nih. Ya menurut gue sih, kalau menurut lo nggak menarik ya mohon maaf ya. Oke, kita tanpa tanpa tendeng aling-aling, langsung aja kita ke fakta menarik yang pertama tentang pemilu, pemilihan umum atau voting atau apapun itu. Ini yang pertama ya. Nah, yang pertama itu ada pemilihan di Sparta. Mungkin ada yang belum tahu ya, Sparta tuh apa sih? Nah, Sparta itu adalah salah satu kota di Yunani, ini pada zaman Yunani kuno ya. Ada filmnya kan, film 300, itu yang Sparta, di mana mereka tuh badannya yang bagus-bagus, dan emang kota petarung ya. Dari kecil, itu anak-anak laki udah dipisahkan agar mereka menjadi petarung. Bukan petarung ya, lebih ke kesatria gitu ya. Jadi jago berperang dan lain-lain. Nah, pada saat itu Sparta, mereka itu kalau ingin melakukan pemilihan seorang pemimpin, pemungutan suara, itu dikit gue sambil baca ya. Jadi kalau agak gini-gini berarti gue lagi baca takut salah. Nah, jadi di Sparta itu dulu ketika melakukan pemilihan untuk pemimpin, jadi pemimpin pemerintahan, pemimpin perang gitu. Karena di Sparta itu ada dua raja dan sekitar 30 atau 60 penasehat raja lah. Nah, di mana itu adalah penasehat raja itu orang yang umurnya udah 60 tahun ke atas dan mereka tuh selamanya sebagai penasehat raja. Nah, ini pemilihannya untuk panglima perang atau pemimpin pemerintahan, DPR lah gitu bisa kita sebut. Jadi untuk memilih orang di pemerintahan, jadi semua penduduk Sparta yang berumur di atas 30 tahun, terutama ini laki-laki, kayaknya perempuan juga boleh ikut deh, gue gak dapet infonya ya. Tapi yang udah pasti itu umur 30 tahun, dia boleh ikut 30 tahun ke atas. Ke event yang bernama Apela. Nah, Apela ini eh, event bulanan ya, kadang sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Nah, di mana calon pemimpin ini mereka akan berdebat dan memberikan visi misinya lah di depan masyarakat yang umur di atas 30 tahun tadi tuh. Jadi dia ada di suatu ruangan besar ya. Nah, nanti mereka di tengah-tengah tuh. Nah, cara penilaiannya adalah anggaplah itu ada satu calon pemimpin ya. Jadi cara menilainya adalah seberapa besar teriakan-teriakan dari rakyat itu. Gitu. Jadi yang paling banyak mendapatkan teriakan dan aplaus, maka dia akan menjadi pemimpin selanjutnya. Gitu. Nah, gimana sih cara penilaiannya? Calon pemimpin ini dia mendaftarkan diri. Setelah mendaftarkan diri, mereka akan ke ruangan yang berisi masyarakat Sparta itu yang di atas umur 30 tahun. Nanti mereka akan memaparkan visi misi dan berdebat. Nah, dan di situ ada jurinya. Nah, jurinya ini dia akan berada di ruang lain yang ada di situ, tapi di ruang lain yang tersembunyi.
di mana dia akan menilai seberapa banyak suaranya. Jadi contoh ya, misalnya Pak Rudi nih, Pak Rudi Antetokounmpo, kan ini Yunani. Rudi Antetokounmpo ini dia menyalon nih jadi pemimpin. Oke, silakan Pak Rudi Antetokounmpo naik ke mimbar gitu misalnya kan, menyampaikan visi misi. Nah, juri yang ada di ruangan lain itu dia akan mendengar tuh. Kalau suaranya nyampe ke ruangan dia yang rahasia itu, berarti itu dia bisa menjadi calon pemimpin kelak. Walaupun setelah beberapa ada calon, nanti juri-jurinya itu akan berembuk. Ini paling banyak yang mana nih? Yang suaranya kira-kira paling kencang dan aplaus paling banyak nih kira-kira yang mana? Gitu. Jadi penilaiannya tuh berdasarkan suara ya. Teriakan dari rakyat. Jadi kalau misalnya ada salah satu calon itu misalnya namanya Anto Stakopoulos. Itu silakan Pak Anto masuk ke ruangan memaparkan visi misi. Dia masuk, habis itu juri kan bingung nih. Kok nggak ada yang teriak-teriak atau gimana kan? Setelah ditelusuri, Antonya pulang, dia mentalnya nggak kuat. Nah gitu, jadi cara penilaian itu berdasarkan shout ya, berdasarkan teriakan dari rakyat-rakyat pencari keadilan. Nggak tahu sih nyari keadilan apa enggak. Pencari pemimpin baru di Sparta. Nah itu dari Sparta ya, terlalu panjang ya. Nah yang kedua, itu adalah ada orang yang memilih dari ruang angkasa. Ruang angkasa, luar angkasa, terserah lu gimana ininya ya. Jadi pada tahun 97 itu di Amerika ada orang Amerika bernama David Wolf. Dia itu adalah orang pertama yang memilih atau melakukan pemungutan suara atau voting calon presiden itu dari ruang angkasa, di mana dia adalah astronot NASA dan dia melakukan pemungutan suara di stasiun ruang angkasa yang dimiliki oleh Rusia yang namanya Mir atau MIR. Nah, bukan dia aja nih astronot yang pernah melakukan pemungutan suara di antariksa. Tercatat Dr. Kate Rubins, dia 2 kali melakukan pemungutan suara atau voting itu dari luar angkasa. Nah, gimana sih skemanya? Jadi surat suara elektroniknya itu menyambung ke markas di Amerika, yaitu di Houston, Texas itu kan. Kalau mungkin lu tahu Houston Rockets, kenapa namanya Houston Rockets? Karena di sana membase-nya roket-roket keluar angkasa ya. Jadi di Houston itu ada petugas pengambilan suaranya. Nah, jadi astronot itu menggunakan surat rahasia untuk voting. Dia voting di atas dan petugas setelah melakukan voting atau melakukan pencoblosan lah ya, petugas itu dikirim lagi ke petugasnya yang ada di bumi, dia akan mengamankan suara tersebut. Jadi udah mengamankan suara tersebut kembali ke bumi. Jadi petugas itu nanti, ini petugas KPU lah ya kalau di sini. Jadi petugas pemilihan umumnya itu harus mengirimkan surat suara tersebut itu sesuai jam pemilihan umum di bumi gitu. Misalnya jamnya dari jam 7 sampai jam 12. Nah, gimana caranya? Pokoknya surat suara si astronot itu udah ada di antara jam itu. Nah, itu di Amerika ya. Menarik juga nih. Kalau ada pemungutan suara di luar angkasa. Sekarang kan rame orang pada mau ke bulan. Mungkin one day ada pemilu dari bulan ya, antara bulan dan bumi. Oke, yang ketiga, jika Anda tidak voting, Anda akan didenda. Di Australia, ketika sedang ada pemilihan umum atau pemilihan anggota DPR, caleg gitu ya, itu jika Anda tidak menggunakan hak suara Anda akan didenda sebesar 20 Australian dollar, 20 dolar Australia. Jadi ketika Anda melewatkan pemilihan umum ini, Anda akan dikirimkan email atau SMS dari pemerintahan, dari negara. Kenapa nih? Kok lu nggak melakukan pemungutan suara? Habis itu baru Anda didenda. Dan tidak hanya di Australia, di Argentina itu juga seperti itu. Itu Australia. Jadi kalau sebenarnya ini kalau di Indonesia agak susah ya. Gimana mau dendanya ya? Tapi patut dicoba ya. Nggak sih, mager juga ya denda. Masa gara-gara itu doang. Oke, yang keempat. Mungkin Anda bertanya-tanya ya, kenapa sih zaman Orde Baru
atau zaman Pak Soeharto dulu, kenapa hanya 3 partai saja sih yang melakukan pemilu? Ketika pemilu kenapa cuma ada 3 partai aja? Nah ini gue kasih jawabannya, atau mungkin Anda atau om-om, tante-tante yang tahu, ini saya akan mencerahkan kembali otak om-om dan tante-tante ya. Karena dulu itu ada namanya kebijakan fusi partai politik. Kebijakan fusi partai politik ini adalah kebijakan untuk penyederhanaan atau penggabungan partai politik, dan ini dibuat tahun 1973. Walaupun sebenarnya ya, kebijakan fusi ini juga pernah dijalankan oleh Presiden Soekarno ketika Orde Lama, dan ini pernah beberapa kali lah dibuat kebijakan tentang fusi partai politik ini. Kenapa sih dibikin kebijakan ini oleh Presiden Soeharto pada saat itu? Karena ketidakstabilan politik pada saat itu, karena karena sistem kepartaian. Jadi pada saat itu tuh partai sangat banyak sekali ya. Nah, lu bisa cek di Wawasan Jerry, ada berapa partainya pada tahun itu. Makanya disederhanakan tuh sama Presiden Soeharto lewat kebijakan fusi politik. Akhirnya partainya ada yang bergabung, ada yang bubar. Dapatlah 3 partai, yaitu Golkar, PDI, dan P3. Jadi tujuannya itu untuk kestabilan politik ya. Walaupun sebenarnya emang ketika kebijakan fusi politik itu sampai akhirnya lengser Soeharto, nah kita tahulah siapa yang selalu menang ya. Gitu. Nah, untuk mungkin lebih rincinya tentang kebijakan fusi politik ini, atau tentang pada saat pemilu 73, 77 sampai seterusnya, gimana sih keadaan pemilunya, ada berapa sih partai-partainya, itu langsung aja nonton di Wawasan Jerry yang kemarin nih, tentang rekam jejak pemilu di Indonesia. Langsung. Oke, ini yang kelima, yang terakhir ya, fakta tentang pemilu di negara Estonia. Jadi dari tahun 2005, penduduk Estonia itu sudah dapat memilih dimanapun yang mereka mau. Misalnya dia lagi duduk di atas TV, atau mereka sedang buang air besar di toilet, itu dia bisa tuh voting ketika ada pemilihan umum. Tentunya di waktu yang sudah ditentukan ya. Kenapa sih? Karena Estonia itu melakukan pemungutan suara itu lewat online atau lewat internet. Jadi e-voting. Nah, jadi setelah itu bertambahnya tahun, Estonia itu mengembangkan dan menyediakan akses digital ke nomor aman pemerintah atau e-service untuk pelayanan dan bayar pajak. Gitu, mungkin jadi setiap orang itu kalau misalnya mau bayar pajak atau mau menggunakan layanan kesehatan tuh udah via online aja gitu. Jadi nggak perlu bawa kartu ini ribet kan. Jadi mungkin lewat ID-nya. Nah, ketika ingin melakukan pemilihan dan pemungutan suara, jadi masyarakat itu akan masuk ke dalam sistem menggunakan e-ID, atau mungkin nomor kependudukan ya, nomor KTP gitu. Atau misalnya nomor yang sudah dia registrasi ke dalam suatu aplikasi tertentu ya. Atau kayak kita mungkin kan pas COVID kemarin kan ada aplikasi, mungkin nomornya itu ya, bukan nomor kependudukan. Nah, jadi setelah dia memasukkan nomor tersebut, dia baru bisa melakukan pengambilan suara. Dan pemerintah tuh menjamin kerahasiaan identitas pemilik sampai ketika penghitungan suara. Mungkin ketika quick count gitu ya. Jadi ketika masih waktunya pemungutan suara, itu dirahasiain sama pemerintah. Maksudnya dijaga biar data kita nggak bocor. Jadi kalau udah selesai waktunya, dalam sehari, misalnya besokannya, itu terkonfirmasi bahwa kita udah nyoblos gitu, nama-namanya siapa gitu. Mungkin ya, pokoknya intinya Estonia itu sudah melakukan internet, votingnya melalui internet, dan sekarang mungkin lebih. Jadi di public fasilitas publiknya Estonia tuh udah pasti dong ada wifi kan. Soalnya kan hampir semua warga Estonia sekarang pakai e-voting. Jadi itu tuh pemilu-pemilu yang ada di negara-negara lain. Jadi tadi gue sempilin sedikit ya tentang kebijakan fusi politik. Ya mungkin ini kan karena sebentar lagi mau pemungutan suara, jadi kita
masih ngomongin tentang politik. Nanti ke depannya kita nggak selalu ngomongin politik, karena seperti yang di awal tadi, ini gue akan beragam apa aja fakta-fakta tentang yang lagi rame tentunya. Jadi kita semua bisa relate. Jadi kalau ada yang salah sangka ini channel ngomongin politik, saya mohon maaf. Ini channel ya fakta-fakta lah gitu. Jadi semoga Anda suka ya dengan konten kami. Terima kasih sudah mampir. Semoga Anda menetap terus. Sampai jumpa lagi.